wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana hari ini? Semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. 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 Ya, saya mohon maaf ya, saya tampilan baru ini, ganti cover. Iya Pak, ada yang beda Pak. Kita yang beda ya. Iya. Mantap Bapak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan ke pembimbingan yang terakhir ya. Di yang kedua kemarin ada yang belum ditampilkan? Yang kedua kemarin ada yang belum Ada, sempat Pak. berbagi? Silakan coba. Coba masih ada banyak. Ya, dibagi coba. Yang bagian matriks nih Pak berarti. Ya, yang bagian matrik. Saya boleh share screen Pak. Silakan. Kurang besar Bu tulisannya. Oke. Di Zoom coba. Nah. Ya. Mengidentifikasi, merencanakan pengembangan. Identifikasi kebutuhan media pembelajaran digital. Kemudian merencanakan pengembangan media pembelajaran digital seperti podcast SKI, kemudian mengimplementasikan pengembangan media podcast SKI, mendukung pemanfaatan media podcast oleh siswa, kemudian mengevaluasi kelayakan media podcast SKI Bapak. Terkait dengan tahapannya. kegiatan, tahapannya terkait dengan mengidentifikasi kebutuhan media. Tahapan yang pertama itu berdiskusi bersama rekan sejawat, kemudian berkoordinasi dengan mentor atau atasan, kemudian yang ketiga adalah menyusun rencana. Untuk outputnya nanti ada notula diskusi dengan rekan sejawat, kemudian notula diskusi dengan mentor, dan rencana kegiatan aktualisasi. Untuk Bapak, katakan. Gimana Bapak? Terus ke bawah. Ini Bapak. Ya, oke. Sekarang kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga. Analisis dampak sudah ya, sudah ada analisis dampak. Sudah kegiatan ada Bapak. Kedua, maaf, kegiatan kedua. Kegiatan yang kedua merencanakan pengembangan media. Itu ada menentukan topik dan membuat rancangan naskah podcast sesuai CPATP dalam mata pelajaran SKI. Kemudian menguji coba naskah dengan mentor dan finalisasi rancangan podcastnya. Ya, oke. Terus. Sudah Bapak. Lanjut, yang ketiga ada mengimplementasikan pengembangan media podcast SKI. Nanti ada merekam audio menggunakan Gawai, kemudian mengedit dengan aplikasi Audacity, kemudian mengunggah hasil podcast di platform pemutar musik atau kelas digital. Nanti bisa pakai WhatsApp atau mungkin pakai sebentar Pak, Google Classroom seperti itu. Oke. Berikutnya kegiatan keempat. Kegiatan yang keempat itu mendukung pemanfaatan media podcast oleh siswa. Yang pertama nanti ada sosialisasi cara mengakses podcastnya, dan yang kedua mendorong siswa atau peserta didik untuk memberikan umpan balik. Sudah Bapak, ada 2 tahapan Terus kegiatannya. kegiatan kelima. Untuk kegiatan kelima ada mengevaluasi kelayakan media podcast SKI. Yang pertama mengedarkan survei kelayakan penggunaan media pada siswa. Yang kedua mendiskusikan hasil survei dengan mentor. Kemudian yang ketiga adalah menyusun rekomendasi pengembangan lanjutan. Ini nanti berarti pakai angket kelayakan begitu nggih Pak? Iya. Terus tambah satu tahapan lagi, menyusun laporan aktualisasi. Oh iya, siapa? Ya. Menyusun laporan aktualisasi. Judulnya apa Bu? Judulnya? Untuk judulnya, sebentar Bapak. Core issue ya, di atas metrik ya, di atas metrik coba. Oh iya Pak, sebentar. Kan ada di situ. Nah, isu terbatasnya media pembelajaran SKI dengan teknologi digital yang inklusif di MAN 2 Sleman. Karena MAN 2 Sleman itu sekolahnya inklusif, Bapak. Ada yang PDBK dan non-PDBK. Serta didik dengan kebutuhan khusus. Tunarungu, kemudian tunagrahita. Seperti itu, Bapak. Oke. Baik Bu, siap siap ditampilkan di seminar. Sudah membuat bahan tayangnya, PPT-nya? PPT-nya masih kurang yang terakhir, Bapak. Kurang yang apa? Kendala. Oh, Kendala itu.
Ya, baik. Ini cukup, Bu, ya. Silakan tambah satu tahapan kegiatan lagi, Bu, ya. Oke, Misal laporan aktualisasi. oke, Nanti baik. outputnya laporan aktualisasi. Baik, ada Terima lagi yang kasih, belum Bapak. ditampilkan? Ya, sama-sama. Ada lagi yang belum ditampilkan? Saya Pak Wildan Ya, Zulfikar, Pak. silakan. Oke, Pak izin share screen ya, Pak. Kemarin ada beberapa ya, tapi belum semua ya. Langsung ke metrik. Ya. Atasnya, atasnya. Diperbesar, Pak. Bisa dianggap belum optimalnya banyak informasi terkini. Ya, terus kegiatannya, Kemudian tujuannya, penggunaan media sosial, optimalisasi penggunaan media sosial apa? penggunaan media sosial untuk meningkatkan literasi prosedur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Pak. Boyolal, Boyolal apa Boyolali? Oh, Boyolali, Pak. Untuk KUA kecamatan itu secara nomenklatur itu boleh ada tulisan kecamatannya, boleh tidak. Misalnya KUA Teras. KUA itu kan sudah diketahui pasti tingkat kecamatannya. Jadi boleh ditulis, boleh tidak. Dan nggak apa-apa seperti itu. Biasanya di situ tulisannya apa? KUA apa? Nomenklaturnya. KUA Di, Kecamatan Teras, Pak. di pelang pelang kantornya tulisannya Oh, begitu. KUA Teras. Nah, di pelangnya kan sesuai nomenklatur ya. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, sekarang kegiatannya. Satu. Kegiatannya mengidentifikasi program digitalisasi informasi, yaitu kegiatannya ada berkonsultasi dengan Oke, kepala KUA untuk menyusun rencana kerja, kemudian menyusun rencana kerja pemecahan oke, masalah, Pak. baik. Bagus nih. Sudah sesuai. Kemudian ada berapa nilai berakhlak? Ada Satu. 3, Pak. Oke, baik. Bawahnya. Analisis dampak sudah ya. Baik. Sudah. Kedua, Terus yang menyusun kedua, dan menyusun dan validasi. memvalidasi konten media sosial. Nah, itu Nah, kegiatannya, nggih, gini, menyusun, menyusun. Kemarin saya sampaikan ya, jangan ada nggih, dua kegiatan di nggih. kolom kegiatan. Satu saja, menyusun konten media. Nah, validasi itu masukkan tahapan, Oh, nggih, Pak. ya. Menyusun media. Menyusun terus Nah, berarti tahapan keempat memvalidasi. nggih. Nanti hasil validasinya ya outputnya konten media sosial, Nggih, Pak. konten media sosial yang tervalidasi. Nggih. Oke, berikutnya tervalidasi orang R. Ya. Tervalidasi. Kemudian yang ketiga melakukan produksi dan publikasi konten. Oh, ini satu Nah, aja. iya nanti publikasi jadikan ini saja jadikan tahapan. Setelah Mempublikasi diproduksi, konten, nggih. iya melakukan produksi dulu, Oh, melakukan. produksi konten. Nah, baru nanti publikasinya jadikan tahapan kegiatan. Oh, nggih, nggih, nggih. Yang melakukan produksi atau memproduksi gitu aja Mas biarkan. Oh iya, Memproduksi konten. memproduksi konten sosial media terus berarti sini mengunggah konten sesuai ini, Pak. Sama saja yang Terus beli konten. terus tadi apa mempublikasi. Mempublikasi itu ya mengunggah toh. Nggih. Beli konten sesuai kalender. Nah, ini Di nanti, mana mengunggah di mana? oh iya, konten kalender di media sosial, Pak. Apa mau menggunakan mengunggah apa mempublikasi? Mempublikasi. Konten media terpublikasi Nggih. di media sosial. Nanti outputnya Draft flyer konten digital, upload. konten terpublikasi di medsos outputnya. Oke. Nomor tiga, output nomor Nomor tiga. 3, Pak. Ya, konten terpublikasi di medsos. Nanti berupa tautan itu. Jago teras. Oke. Lanjut, Pak.
Jangan jadi. Jangan juga bisa membuat tautan publikasi konten. Nah, itu ya. Oke, Tautan. Nah, coba diganti. oke Pak. Nomor 3, tautan. Jadi barang itu berupa tautan. Oke. Tautan apa tadi? Tautan Tautan publikasi konten di publikasi. medsos ya. Publikasi konten di medsos. KUA. Nah, oke. Oke. Kegiatan keempat. Kegiatan keempat, mengoptimalkan edukasi prosedur. Ini tadi Pak. Jadi edukasi, mengoptimalkan kontennya Pak. Apa? Yaitu Bentuknya. dengan mengunggah konten harian, terus penjadwalan unggahan rutin, dan berkolaborasi dengan pegawai pembantu pencatat nikah. Nanti di-share di grup-grup Civitas, terutama di tingkat desa gitu Pak. Dan Oke. nanti outputnya nanti tangkapan layar grup PPN itu Pak. Ya, oke. Ya, anu lah, misalnya dokumentasi hasil kolaborasi. Oke. Dokumentasi hasil kolaborasi berupa tanggapan layar. PPN Kecamatan Teras, itu nih Iya. Pak. Ya, oke. Kau ke PPN Kecamatan Teras, PPPN Kecamatan Teras apa kau PPPN PPPN Pak. Pejabat Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah ya? Oke. Ya. Itu dia pegawai mana? Kau Itu kecamatan. itu modelnya nanti per desa itu ada seperti itu Pak. Kayak istilahnya kayak modem gitu loh Pak. Oh, gitu ya, ya. Oke, Oke. paham. Ya. Berikutnya kegiatan kelima. Yang kelima itu ada mengevaluasi terhadap program edukasi prosedur pendaftaran nikah melalui sosial media. Nah, itu menghimpun data Instagram mulai dari engagement, follower, sama insight, terus berkonsultasi kepala KA untuk menyampaikan evaluasi, dan yang ketiga menyusun laporan aktualisasi, Pak. Oke, sip. Bungkus ya. Bahan tayangnya sudah, Mas Wildan? Sudah, Pak. Sudah. Baik, nanti jenengan tampilkan bahan tayangnya. Oke. Berarti ini ganti yang lain dulu, Pak. Apa langsung? Oh, boleh deh yang lain ya. Tutup dulu. Yang lain yang belum dibagi silakan. Oke. Makasih. Izin saya, Pak. Ya, silakan. Ibu Wahyu Nur Afrita. Artinya apa Bu? Afrita. Pakai Kurang tahu, bahasa Pak. apa? Kalau kurang tahu. Buat dicari aku jenenge apa artinya apa toh Bu? Itu yang memberi nama itu Pak Dalang, Pak. Weh, dalang sinten? Dalang di daerah saya. Jadi saya lahirnya pas ada wayang, Pak. Oh, jenenge Aprito, Aprita. Oke. Oke, Eh, Ya, jadi ini core isu yang saya angkat itu kurang optimalnya penggunaan media teknologi pada saat pembelajaran TKA di Mandua Bantul. Gagasan pemecahan core isu saya optimalisasi penggunaan media interaktif. Saya menggunakan Mentimeter dan Quizzes dalam pelajaran TKA, yaitu tes kemampuan akademik pada kelas 12 mata pelajaran geografi di Mandua Bantul. oh jenengan di Mandua Bantul berarti bareng sama Bu ini ya? Bu Murti. Bu Murti ya kemarin. Nggih, Guru geografi. nggih, leres, Pak. Bu Murti kan guru ini ya, apa fashion itu ya, Iya, tata busana. tata busana. Ini tahapan kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya berkoordinasi dengan kepala madrasah terkait core isu yang ada di madrasah. Kemudian saya akan mengedarkan survei kepada... Nah ini, sebenarnya saya sudah sampaikan, core isu itu sudah selesai saat ini. Jadi, saya gambaran kemarin, 30 hari itu mau ngapain? Oh iya, Pak. 30 hari itu mau ini. Nah, ngapainnya itu kita bahas di sini. Di hari-hari ini sampai nanti seminar. Itulah ngapainnya itu adalah membahas core isu dan mau ngapain. Maka jangan dijadikan masukan kegiatan. Oh ya, jadi berkoordinasi dengan kepala madrasah terkait aktualisasi. Pelaksanaan ya, pelaksanaan rancangan aktualisasi. Baik, Pak. Ya, nanti diganti terkait pelaksanaan rancangan. Jadi pelaksanaan. Ini begini nanti.
panjenengan nih setelah seminar, ya hari Senin seminar, pulang ke madrasah, ini lapor ke Pak Kepala, Pak, kemarin saya sudah seminar. Nah, sekarang saya mau konsultasi, Pak, mengenai pelaksanaan rancangan aktualisasi yang sudah diseminarkan kemarin. Mohon bimbingan saran dari Bapak. Seperti itu. Baik, Pak. Maka untuk pertama itu adalah berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi atau koordinasi dengan pimpinan ya, dengan mentor, dengan kepala madrasah terkait pelaksanaan, bukan core isu. Jadi Ya, core isu itu sudah sesuatu yang sudah selesai, tidak masuk lagi di dalam metrik ya, nanti diubah ya. iya, Pak. Ya. Tahapan kegiatannya saya akan mengedarkan apa saja kebutuhan murid pada kelas 12, terutama pada mata pelajaran geografi menggunakan Google Form. Lalu saya akan berkoordinasi dengan kepala madrasah terkait Nah itu, rancangan saya. nah bukan lain terkait dengan pelaksanaan ya, Ya, pelaksanaan rancangan. pelaksanaan Core aktualisasi. isunya di blok merah Bu, supaya nanti nggak Ya, lupa dihapus. baik, Pak. Oh ini nggak bisa anu ya, nggak bisa Ya, diedit ini ya, PDF, PDF ya. nanti yang di Word. Oke. Outputnya apa? Coba outputnya. Outputnya dokumen daftar kebutuhan murid terkait pembelajaran TKA, kemudian catatan hasil koordinasi dengan mentor. Ya. Yang kedua, saya merencanakan kegiatan pembelajaran geografi berbasis teknologi digital. Saya menentukan media yang akan saya gunakan, yaitu menggunakan Mentimeter atau Quizzes. Tetapi nanti jika ada masukan dari mentor, akan saya tambahkan lagi, Pak. Oke. Kemudian menentukan materi yang apa saja materi yang akan saya masukkan dalam media pembelajaran, dan saya akan menyusun bagaimana alur penyajian materi agar sesuai dengan waktu pembelajaran. Oke. Yang ketiga, saya menyusun rancangan pembelajaran berbasis teknologi digital dengan mendesain pembelajaran pada media Mentimeter dan Quizzes, dan juga saya menyusun latihan soal di kedua aplikasi tersebut, Pak. Nah, berarti gini nanti Outputnya, yang pertama ini desain ya, pembelajaran, kedua naskah soal ya. Yang kedua naskah oh soal, ya, kamu Pak. bisa latihan soal gitu. Yang Ya, pertama baik. tuh, yang jenengan jangan lupa Yang ditulis Bu. pertama, Terus ya, desain pembelajaran. saya. Ya, desain pembelajaran. Desain pembelajaran berbasis Dan teknologi naskah. digital. Yang kedua, naskah soal. Membuat soal itu, menyusun soal, outputnya mesti naskah. Ya, Baik itu baik, Pak. naskahnya nanti berupa screenshot di Quizzes atau dalam Word. Oke, kemudian kegiatan ketiga. Kegiatan keempat yaitu Keempat. melaksanakan pembelajaran TKA berbasis teknologi digital. Kegiatannya menyiapkan perangkat pendukung pembelajaran seperti laptop, HP, proyektor, koneksi internet, dan aplikasi media pembelajaran. Kemudian sebelum saya mengaplikasikan media tersebut, saya melakukan pembahasan materi pembelajaran terlebih dahulu, kemudian melakukan sesi latihan soal menggunakan Mentimeter dan Quizzes, lalu kemudian melakukan refleksi di akhir pembelajaran dengan peserta didik. Yang kelima, melakukan evaluasi dengan peserta didik dan juga dengan mentor. Kemudian menyusun rekomendasi masukan dari mentor setelah melakukan koordinasi. Sekarang gini, ini mengevaluasinya kan masih Ya. mengevaluasi pemanfaatan media digital apa tadi? Mentimeter, Penggunaan media, mengevaluasi penggunaan media digital Mentimeter dan Quizzes dalam pembelajaran mapel geografi. Ya dah. ya, baik. Nah, itu dilengkapi nanti ya. Ya, Pak. Nanti yang terakhir itu kurang ada itu, yaitu menyusun laporan aktualisasi tahapan yang keempat. Tambah tahapan. Oh ya, baik, Pak. Menyusun Tahapan yang ke-6. keempat. Ya, Bukan menyusun kegiatan, bukan. laporan. Jadi menyusun laporan masukkan ke tahapan nomor 5, ke tahapan yang kegiatan 5. Itu kan Oh, kegiatan kelima kan baru 3 tahapan nih. kegiatan 5, kegiatan. Mengevaluasi ini Nggih. kan baru tiga tahapan. 1, melakukan survei. 2, mendiskusikan hasil. 3, menyusun rekomendasi. Nah, yang keempat, menyusun laporan Menyusun. aktualisasi. Outputnya laporan aktualisasi. Baik, Pak. Ya. Coba kembali ke core isu tadi di atas metrik.
Kurang optimal guru. Nah, kata-kata guru dihapuskan, Bu. Dihapus. Baik. Ya. Kurang optimalnya Penggunaan. pemanfaatan atau penggunaan media. Kurang optimalnya penggunaan. Nah, di sini kan jenengan judulnya kan penggunaan. Kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi digital. Kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi digital dalam double pembelajaran. Coba diuruskan yang lebih anu. Iya, Kurang Pak. optimalnya penggunaan Penggunaan media media. pembelajaran mapel geografi proses kurang optimalnya penggunaan media teknologi digital dalam pembelajaran mapel melakukan pembelajaran kasih dalam materi kasih pembelajaran TKA itu maksudnya apa, Bu? Jadi TKA itu November itu kan akan diadakan tes TKA, Pak, untuk kelas 12. Nah, itu mungkin jadi salah satu syarat. Ada beberapa universitas yang mensyaratkan kalau mau masuk univ itu sudah mengikuti TKA, Pak. Nah, sekarang di MAN 2 Bantul itu pembelajaran TKA itu dijadikan seperti kayak mata pelajaran lainnya, Oh Pak. gitu. Oh ya, berarti Ya, gini bisa nih langsung nih. Kurang optimalnya penggunaan media digital dalam pembelajaran TKA. Mapel geografi kelas 12. Pak. Nah, nanti berarti nanti mengubah ini ya, Ya, mengubah masalah core issue nanti disesuaikan, lalu ya, gagasannya juga judulnya diubah. Saya ulangi, baik, Pak. kurang optimalnya ditulis Bu, Kurang optimalnya. penggunaan media teknologi digital dalam pembelajaran tes kompetensi akademik mapel geografi di MAN 2 Bantul pada tahun 2025. Baik, Pak. Nah, sekarang judulnya menjadi seperti ini. Optimalisasi penggunaan media interaktif dalam kurung Mentimeter dan Quizizz, media interaktif digital dalam kurung Mentimeter dan Quizizz dalam pembelajaran TKA mapel dalam pembelajaran tes kompetensi akademik dalam kurung TKA. Jadi kalau mau dalam kurung itu yang singkatannya. Oh ya, Dalam pembelajaran tes kompetensi akademik dalam kurung TKA, TKA. mapel geografi kelas 12 di MAN 2 Bantul. Baik, Pak. Ya, nanti diubah ya, diubah yang Iya. bagian analisis deskripsi isu, yang core isunya diganti yang tadi, Bu. Baik, Pak. Kurang optimal penggunaan media teknologi digital dalam ada banyak toh pembelajaran, pendalaman materi atau pelatihan soal itu kan banyak. Jadi kalau bisa nggak usah banyak Ya, garis miring, Bu. Nanti kalau banyak garis miring bacanya kan miring-miring jadinya. Satu aja. Dalam iya, Pak. pembelajaran TKA kan tadi jenengan bilang kan menjadi pembelajaran seperti Iya, apa ya? Ya, pembelajaran ya. TKA. Coba dibacakan, Bu. Kurang Jadi optimal. core isunya kurang optimalnya penggunaan media teknologi digital dalam pembelajaran TKA Mapel Geografi di MAN 2 Bantul pada tahun 2025. Ya, betul sih. Yang gagasan pemecahan isunya optimalisasi penggunaan media interaktif, Mentimeter dan Quizizz dalam pembelajaran tes kemampuan akademik dalam kurung TKA, mata pelajaran geografi kelas 12 di MAN 2 Bantul. Prinsip.
Ya, bungkus Bu. Bahan tayangnya Oke, sudah? sudah Pak. Sudah, baik. Silakan stop share dulu. Terima Yang lain kasih Pak. Bapak Ibu, yang lain yang belum berbagi. Pak Faiz kemarin yang banyak sekali itu, oh, punya akeh temen, oh. Ya Pak Faiz katanya mau presentasi hari Eh, ini, Pak. Dipresentasi kira, sesuai. Siap Pak Ustaz. G, tadi saya disuruh sama teman-teman suruh presentasi, Pak. Ya udah, saya mau. Iya. Astaga. Siap Guru. Bentar, Pak. Ini Pak, saya harus ikutin yang Ini kan wis WA aku akeh, oh. tanya-tanya, Pak. Soalnya kemarin memang belum ada pandangan, tapi ya sekarang insya Allah siap, Pak. Lah wis di apiki apa durung dah? Udah. Pak, yang kemarin yang masih saya bingung kan yang masalah tahun. Soalnya kemarin saya konsultasi sama PTSP itu untuk tahun 2013 sampai tahun sekarang itu sudah ada catatan lewat website, Pak. Jadi saya mengambil tahun 2010 itu karena memang untuk RTL-nya nanti kan 2011-2012 kayak gitu. Ya, kan. Yang penting sudah. Oke. Nanti gini aja yang nek jenengan ditekoi penguji kok tahun 2010 atau nemen. Nah, tahun dua Oke. misalnya pengujinya kok lha kuwi kok njuko tahun 2010 atau Teo. Jawab, ya, Ya, jawab, iya Pak. jawab Karena kuwi. untuk tahun karena untuk tahun 2013 sampai tahun 2025 itu memang sudah ada websitenya. Jadi untuk digitalisasi tahun tersebut itu tidak perlu. Jadi saya ambil tahun 2010 karena tahun tersebut itu belum ada digitalisasi untuk akte arsip akte nikah gitu, Pak. Terus nanti kalau ditanya lah mentormu piye? Mentornya sudah setuju. Oke. Nah, nanti Untuk ditekankan bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor, begini gitu, Pak, ya. Oke, Pak. Selalu bawa nama mentor, ya, bawa nama mentor. Ya, siap. Oke, sekarang judulnya menjadi Oke, sekarang koneksi dengan mentor. Masuk ke kegiatan. Judulnya Kegiatan. digitalisasi arsip akta nikah ya. Di KUA mana? Ditulis nggak tadi KUA Iya, mana? Pak. KUA mana? Di KUA Kecamatan Pemalang, Pak. Kabupaten? Ini. Nah, disebut ya Bapak Ibu, kabupatennya ya yang KUA ya. Kayak Mandua Bantul. KUA Teras. Teras itu pundi? Boyolali. Boyolali. Nah, Boyolali jenengan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Jenengan yang KUA Pemalang ya? Iya, Pak. Aku yang Petarukan kok. Oke, Pak. Nyonggo Iya, yang Pak. Petarukan nyong. Widodaran ya, Pak. Widodaran kok ngerti Widodaran? Astagfirullah. Itu saya kebenaran bareng sama anaknya Pak Samsul Hadi. Oh, berarti karo si anu Arik kok. Arik. Anake. Arik lah ya. Nggih. Lah kok bareng neng kono? Lah Arik apa saiki? Nggih. Arik apa? Dia juga CPNS penghulu juga. Di sini ada 2 CPNS penghulu karena memang tadi Pak. Oh, Arik wis lolos di CPNS. Iya, Pak. Alhamdulillah. Kan anu lulusan hukum anu ya, Unisula ya. Nggih, Unisola Semarang, Pak. S2-nya Hukum serapom keluarga Islam. Dia ambil S2 tapi karena sekarang lolos berarti belum dilanjutkan lagi. Oh, ya wes. Katanya nanti sih, Pak. Fokus Ya, yang pertama sekarang kan pernikahan. Nggih. Oh, ya. Alhamdulillah. Koordinasi dengan mentor, melakukan konsultasi notulen preferensi. Nah, ini untuk kegiatan yang pertama, koordinasi dengan mentor terkait rancangan kegiatan digitalisasi arsip akta nikah di KUA. Tahun ini belum tak tulis, Pak. Di KUA Kecamatan Pemalang. Nah, tahapan kegiatannya yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor,
selanjutnya menyampaikan masalah dan rancangan kegiatan yang akan dilakukan, dan terakhir adalah nanti meminta saran dan masukan dari dan persetujuan dari mentor kayak gitu Pak. Nah, Untuk gini, kalau outputnya nanti konsultasi itu isinya ya saran wis. Jadi nggak ada itu perlu ada tahapan. Jadi jenengan konsultasi itu ya nanti sudah ada sarannya. Nggak usah meminta berarti saran. Misalnya Pak, pertama saya oh, mau kegiatan konsultasi, Pak saya konsultasi. Pak saya mau meminta saran. Nah, perlu kayak gitu bisa di dalam konsultasi itu pasti sudah ada saran. yalah. Itu dihapus saja. Meminta saran dihapus. Ini Pak. Arik bareng angkatan Ngoten piro nggih. Arik? Dia angkatan 48 Pak. Barang periode 8 ini. Oke, berikutnya. Bu. Untuk Melakukan kegiatan yang kedua pengelompokan. yaitu di sini kan arsip nikah itu masih rancu Pak. Jadi nanti akan pengelompokan secara fisik dulu sebelum dilakukan digitalisasi kayak gitu. Ya. Supaya nanti ketika melakukan digitalisasi Oke, itu yang lebih pertama ini ada mudah. 2 tahapan nih. Output pertama, notulen hasil konsultasi. Oh, yang output ya Pak. Ya, kemudian yang kedua, memilah dan mengklasifikasi arsip akta nikah. Outputnya adalah arsip akta nikah yang terklasifikasi. Arsip. Akta nikah bukan akte ya, akta apa akte? Akta. Oke Pak. Akta nikah yang terklasifikasi. Terklasifikasi. Oke. Nah, terwujudnya dihapus tuh sampai terakhir. Terwujud hapus. Ya, terus KB kan mudah diakses. Oke. Ada 2 ya, tahapannya 2, outputnya 2. Oke, sekarang berikutnya kegiatan ketiga. Untuk kegiatan yang ketiga adalah mengimplementasikan dengan melakukan pemindaian Pak. Tadi setelah dilakukan pengelompokan, setelah itu baru pemindahan secara scan Pak untuk yang Melakukan akte proses tahun scanning. 2000. Nah, melakukan proses scanning. Proses scanning. Pemindaian ya, pemindaian atau pemindaian itu orang sampai nganggo anu. Benar enggak? Kembalikan, coba kembalikan. Jangan dihapus, kembalikan. Tadi tulisan apa tadi? Mengimplementasikan Pak. Oh, maksudnya mau menyeken. Langsung tulis saja, berarti melakukan pemindaian arsip. 1, melakukan proses scanning ya, melakukan proses pemindaian. Scan-nya dihapus mau bahasa Indonesia mau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia Pak. Nah, kata scan-nya dihapus. Melakukan pemindaian arsip akta nikah. Nanti terus itu melakukan proses pemindaian. Outputnya hasil pindai arsip. Hasil pindai. Pemindai. Apa nih Pak? Terus lanjut, kedua pemberian nama file dengan format nomor. Apa nanti outputnya apa? Output pernikahan ini berarti hasil. Nama file berarti outputnya nama file. Oh, nama file. Nama file. Output yang ketiga ada tahapan mengelompokkan dan menyimpan hasil scan. Berarti file hasil pindai tersimpan atau terkelompokkan. File hasil pindai yang terkelompok. Terkelompok aktif banget ya. Terstruktur mawon nggih, Pak. Ya ana strukturnya, tahapannya ya struktur gitu. File hasil pindai yang terkelompok. File hasil pindai yang terkelompokkan. File hasil pindai. Terkelompokkan. Ya, 3 ya.
Nggih. Oke. Ngoten mawon. Nah, kemudian kegiatan keempat. Yang keempat tadi setelah dilakukan pemediaan itu yaitu mengupload arsip akta nikah pada Google Drive khusus, Pak. Ya, sekarang satu tahapnya. Tahapnya membuat akun Google Drive khusus Nah, untuk sekarang arsip. nomor 4 ini M-nya diperbesar tuh, M huruf M, mengupload M-nya gede. Oke. Mengunggah mau bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Mengunggah. Kalau bahasa sekarang pakai bahasa Indonesia semua aja ya. Kalau scan itu memindai, kalau mendownload itu mengunduh, kalau mengupload mengunggah. Oke. Pertama, membuat akun Google Drive khusus. Nanti outputnya adalah akun Google Drive. Akun Google Drive. Yang kedua, menginput data yang dapat pada file PDF arsip akta nikah ke Google Drive. Berarti yang kedua adalah arsip data nikah backup itu Inggris, Pak. Iya. Menginput data yang terdapat pada maksudnya apa ini? Menginput data yang terdapat pada file. Maksudnya gini, menginput data yang terdapat maksudnya ya? Berarti kita kan punya file tapi belum mengunggah gitu. Belum mengunggah file ke Google Drive itu maksudnya ya mengunggah mengunggah hasil pindai arsip nikah ke Google Drive. Pindai arsip nikah. Ngoten nggih, Pak. Nah, ke Google Drive. Berarti nanti outputnya adalah arsip digital di akun Google Drive. Arsip digital di Google Drive. Ngoten nggih, Pak. Kemudian kelima, monitoring, nggak usah monitoring wi yang melakukan pihak ketiga. Evaluasi. Evaluasi. Langsung aja evaluasi kegiatan arsip. Satu, melakukan validasi data pada arsip akta nikah. Untuk kok melakukan validasi data arsip akta nikah digital. Perasa perlu pada maksudnya mau difasilitasi arsip datanya toh? Ya. Arsipnya aja toh? Melakukan validasi arsip digital arsip digital akta nikah, melakukan validasi arsip digital akta nikah. Akta nikah. Kemudian outputnya hasil validasi. Kemudian uji coba terhadap efektivitas. Laporan hasil uji coba. Ya, Pak. Nah, sekarang ini misinya mana ini? Kok visi KB gitu? Coba tulisan yang lain dihapus nih. Laporan hasil uji coba. Yang tadi dia diulang itu. Laporan hasil coba kurang kata uji. Laporan hasil uji coba. Digital sampai bawah dihapus. Laporan aktualisasi tetap. Ya. Nanti dikasih nomor ya. Nah, seperti itu. Nanti dikasih nomor ya. Nah, sekarang itu tadi ke kontribusi visi misi. Pak, untuk visi misi sini nggak ada hubungannya semua, Pak. Jadi benar nggih, Pak. Visinya apa visinya? Untuk visinya yang ada di pertama tadi mana? Nah, di kegiatan 1. Kegiatan 1.
kegiatan 1. Ketoke skin ketoke padha kabeh visi kabeh. Beda, Coba Pak. kegiatan 1. Angin. Untuk visinya yaitu terwujudnya masyarakat Pemalang yang beriman, bertakwa, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin, Nah, Pak. ini kegiatan 1 berkontribusi pada misi apa? Oh, misinya belum tak tulis, ini hanya visi. Nah, itu. Oke, Nah, nanti. kemudian untuk Oke. kegiatan yang kedua, visinya tidak perlu ditulis lagi. Cukup misinya saja. Oke, itu misinya, Pak. Misi mewujudkan tata kelola. Ya, yang tebal itu mewujudkan tata kelola. Iya, mewujudkan tata kelola kantor urusan agama yang bersih dan berwibawa. Baik, sudah cukup ya. Nah, yang 1 nanti ditambah misi mana itu? Kegiatan 1 berkontribusi pada misinya belum ya? Nah, yang kedua sudah benar. Oke, Pak. Nah, jenengan mau tanya apa tadi? Dia untuk visi-visi di sini, Pak, misalkan dikait-kaitan kan belum ya kayak gini nih. Ini kan misinya berarti kan meningkatkan kualitas kehidupan beragama gitu, Pak. Ada beragama nih, jadi dikait-kaitkan aja nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya, yang cari yang paling dekat, yang paling relevan. Ya. Oke. Kira-kira Ya, Pak. kalau ada misalnya nih kearsipannya itu tertata baik, itu nanti tata kelolanya bagaimana? Pasti ada relevansinya. Oke, Terkait Pak. pelayanan kepada masyarakat itu akan meningkat. Maka nanti dicari misi yang paling dekat ya, yang paling relevan. Oke, Pak. Baik, siap. Bisa dibungkus, diperbaiki. Nomor-nomor Oke. outputnya itu ya. Tahapan kegiatannya dikasih nomor. 1. Oke. Kemudian outputnya dikasih nomor. Ya. Masa Oke. waktu. Iya, Pak. Silakan disempurnakan, dibuat bahan tayang. Sudah Cukup, ada Bu, Pak. analisis dampak ya? Oke, ya, sip. Nah, gini Udah. bisa, yo. Oke, sip. Mas Faiz. Berikutnya. Sudah semua? Nah, kalau sudah Saya semua belum, silakan. Pak. Saya belum. Belum. Ya, silakan, Bu. Oke, izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah dari atas coba, Bu. Ya. Ya, hop. Ya, sekarang isi dengar kurang untuknya manajemen tata data tugas belajar ASN. Jenengan di perguruan tinggi negeri ya? Iya, Pak, di Wingaya Jabatan Pekalongan. Oke. OMES, optimasi monitoring. Wih. Namanya OMES. Iya, optimalisasi, monitoring, dan evaluasi karena saya ditempatkan di Satuan Pengawas Internal sebagai calon auditor ahli pertama, Pak. Jenengan calon auditor ya? Oke. Berarti nanti masuk SPIP itu. SPI internal. Masuk SPI ya? Iya, oke, Pak. Satuan Pengawasan. Pengawas internal. Iya. Itu nanti bisa mengakses mana-mana. Kayak inspektorat cuma tingkat kampus. Saya juga anggota SPIP, Bu, di balik itu. Nah, OMES ya, 1 berkoordinasi rekan. Bisa Nah, langsung ke ini, metrik, Bapak. ya ini kok bahas lagi rancangan ini. Maksudnya mau apa ini? Kegiatan 1-nya. Ini kegiatannya yang pertama berkoordinasi dengan rekan dan mentor terkait rancangan aktualisasi, Bapak. Tahapannya berdiskusi dengan Ini rekan, berarti gini, Bu, konsultasi. tadi sudah saya sampaikan. Hmm. Jadi sudah nggak perlu membahas lagi rancangan, tapi akan melaksanakan terkait Oh, pelaksanaan iya, iya. rancangan. Ya, ditulis. Bapak Ibu yang lain ditulis ya. Kalau belum ada kata pelaksanaan, tambahi kata pelaksanaan. Kalau Jadi misalnya di kegiatan rancangannya pertama dihapus ya, itu, Pak? ya, Ini seperti ini ya? ya terkait pelaksanaan aktualisasi. Iya. Sama yang ini dihapus. Terkait pelaksanaan aktualisasi. Seperti ini, Bapak? Nah, itu membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan. Loh, rencana kegiatan yang akan dilakukan selama aktualisasi kan sudah selesai. Oh, berarti membuat Rencana kegiatan apa? daftar kebutuhan. Apa Ya, daftar kebutuhan silakan. aja, Ya, Pak? Boleh? ya, Oh, boleh. oke. Rancangan kan sudah selesai sampai jadi mulai di agenda 4 itu kan ada coaching 1, ada coaching pembelajaran agenda 1,
Agenda 2, Agenda 3, kemudian pembimbingan rancangan 1, pembimbingan rancangan 2, dan pembimbingan rancangan 3 ini berbicara tentang rancangan Pak Subhan, aktualisasi sampai seminar. Gitu. Ya, Pak Subhan, ya dalam. mohon maaf, berarti rencana pelaksanaan aktualisasi, begitu ya Pak? Ya, Oh, oke, terima atau kasih. langsung begini, konsultasi tentang rencana pelaksanaan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi. Oh iya, berarti dalam konsultasi ini nanti isinya tentang rencana, kemudian output selanjutnya kita buat Tentang daftar aktualisasi. kebutuhan, bisa Jadi ya Pak? ya tadi saya sampaikan, Pak, setelah jenengan seminar besok, jenengan datang ke mentor. Pak, Oke. kemarin saya sudah seminar rancangan. Nah, sekarang saya konsultasi terkait dengan pelaksanaannya, Pak. Pelaksanaan rancangannya, Pak. Gitu kan? Kan enggak bisa ujuk-ujuk tak lakoni badbet-badbet. Jenengan kan kudu ngomong karo mentor, Pak. Ini saya sudah selesai seminar. Berikutnya saya akan melaksanakan. Mohon masukan saran bimbingan. Kan seperti itu. Ya kan? Orang tiba-tiba begitu selesai seminar, rampung, kembali ke tempat kerja, langsung buat ngelakoni. Nah, nanti kita menyalahi prosedur. Mestinya kita konsultasi dulu dengan pimpinan yang akan membimbing Bapak Ibu dalam melaksanakan rancangan ini. Bisa dipahami ya? Oke Pak, bisa. Oke, berikutnya. Tahapan yang kedua, mengidentifikasi regulasi tugas belajar Bapak. Tahapannya mengumpulkan regulasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasi regulasi dan membuat resume hasil identifikasi. Halo. Oke, Oke, sip. Berikutnya, Bu. Bisa berikutnya, ketiga. tahap ketiga, membuat instrumen monitoring dan evaluasi tugas belajar ASN. Tahapannya menentukan indikator, kemudian menggabungkan indikator ke dalam bentuk Oke, draft, sip. dan validasi finalisasi. Oke, sip. Oke, tahap keempat, menyusun form ke dalam Google Form, Pak. Iya, Membuat template dan pengaturan link. iya. Oke. Link Karena ini form. kegiatan MONEF, jadi intinya saya tahapannya dalam satu ini, Pak. Saya dalam kurung karena saya bingung kalau kebanyakan nanti tidak efektif. Seperti ini, melaksanakan kegiatan MONEF, tahapannya persiapan, yang di dalamnya menyusun jadwal dan menentukan responden. Yang Ini kedua, pelaksanaan penjelasan. MONEF. Iya, Dalam kurungnya penjelasan ya. iya. Oke, sip. Kegiatan ke Pengolahan data. Yang ketiga, pengolahan hasil MONEF. Ini outputnya. Kalau outputnya banyak segini, bisa nggak kan Pak? apa-apa. Enggak apa-apa? Bisa. Oke. Terus tahapan yang kelima, yang Yang terakhir tindak penting, lanjut Pak. Karena ya, MONEF kan perlu tindak lanjut. Jadi tindak ya. lanjutnya menyusun laporan, menyampaikan catatan rekomendasi, dan menyusun laporan aktualisasi. Ya. Evaluasi misalnya efektivitas MONEF itu di mana? Karena ini tugas belajar ASN, jadi yang pertama saya akan rekap data ASN yang Bukan, belajar dulu terkait Pak. dengan Apanya? aktualisasi ini kan perlu dievaluasi nih. Oh, belum. Nah, ini kan baru jenengan ini kan yang Mm, keenam itu baru melakukan tindak lanjut MONEF tubel belajar itu tugas Iya, belajar. iya. Dilengkapi ya, jangan tubel ya. Oh iya Nanti Pak. tidak pada paham ya. Iya Pak. Tugas belajar. Ini kan baru mengevaluasi melakukan tindak lanjut hasil MONEF tugas Iya. belajarnya. Berarti masukkan ke Kan? tahapan aja ya Pak. Silakan nanti berarti evaluasi terkait dengan monitoring kegiatan jenengan ini. Evaluasi Oh, terhadap kegiatan OMES-nya. Apakah berarti efektif atau tidak? evaluasinya masukkan sebelum laporan apa sesudah laporan Pak? Sebelum mestinya. Oh sebelum. Berarti menyampaikan laporan kemudian di bawahnya ini ya Pak menyampaikan laporan ini. Ya, di bawah. Berarti nanti yang C itu bisa evaluasi efektivitas atau apa? Evaluasi pelaksanaan atau penggunaan OMES ya. Evaluasi OMES. Ya benar ya Boleh tadi disingkat Pak? boleh kalau Oh, di atas boleh. sudah ada boleh. Oh ya. Hasil Berarti evaluasi. evaluasi catatan evaluasi Pak. Ya, Apa notulen boleh bolehlah sekalian masuk? hasil evaluasi, boleh Oh, catatan evaluasi. Maksudnya gini, OMES ini bagus apa enggak? Nah, ada. oh ya. Jadi kayak seperti ini, Bu. Ini kan Bapak Ibu ikut pelatihan ini. Pelatihan itu kan rangkaian Mm-mm. kegiatan, ada persiapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Nah, nanti ada evaluasi penyelenggaraan. Evaluasi penyelenggaraan itu ya panitianya dievaluasi, kemudian
akomodasi konsumsinya dievaluasi, pembelajarannya dievaluasi. Jadi kegiatannya itu masih dievaluasi. Gitu. Nah, sama jenengan kan punya gagasan OMES nih. Yeah. OMES-nya nanti dievaluasi, ini efektif apa tidak, seperti itu. Ya kan? Nanti kalau ditanya loh, ini evaluasinya di mana? Ada di tahapan kegiatan. Jenengan bisa dikeluarkan di situ menjadi kegiatan tersendiri. Oh iya. Yang Jadi ada 7 keenam ya, kegiatan. Pak. Jadi ada 7 Oh, kegiatan. 7. Ya. Kegiatan terakhir adalah evaluasi Hmm. OMES. Outputnya 1, tahapannya 1, konsultasi dengan mentor. 2, evaluasi OMES. 3, menyusun laporan aktualisasi. Oh, jadi laporan aktualisasi masuk di tahap 7 ya, Pak. Berarti yang Ya, tahap 6 bukan tahap menyampaikan 7, laporan bukan aja. tahap 7, kegiatan 7. Oh, kegiatan. Ya, jadi Ini kalau mau kegiatan ya, ini kan? Iya. jadi kalau akan evaluasi OMES ini menjadi kegiatan tersendiri, ya. Oh, iya. Misalnya OMES akan dijadikan kegiatan sendiri, maka jumlah kegiatan jenengan ada 7. Oke. Berarti kegiatan ke-7 adalah evaluasi OMES. Tahapannya 1, konsultasi dengan mentor atas pelaksanaan OMES. 2, evaluasi OMES itu sendiri. 3, menyusun laporan aktualisasi. Tahapan kegiatan 7-nya. Dan jenengan, pertanyaan saya, jenengan mau dikeluarkan menjadi kegiatan tersendiri atau tidak? Evaluasi OMES-nya ini. Tidak, Pak, dalam rangkaian tahapan aja. Saran saya kalau ditanya, misalnya bisa jadi ada penguji yang mengatakan, loh ini kegiatan evaluasinya kok nggak ada. Bagaimana jawab jenengan? Saya masukkan ke dalam pelaksanaan tindak lanjut Monef. Nah, kalau misalnya, ini keluarkan saja, jadikan kegiatan tersendiri. Kira-kira gimana? Setelah saya konsultasi dengan mentor, lebih baiknya masukkan dalam tahap evaluasi seperti itu, Pak. Jawaban saya. Misalnya penguji mengusulkan tetap, ini kalau ini rangkaiannya ini masukkan sebagai kegiatan tersendiri. Kira-kira gimana? Baik, saran ini saran Ibu akan saya tampung dan kemudian saya konsultasikan kepada mentor bagaimana baiknya seperti itu, Pak. Kalau saran saya, biar tidak banyak ditanya ya. Iya, Dibuat sejak masukkan, Pak. sekarang. Iya. Oh iya, Jadi wis. jenengan aja Ya, Pak, baik, Pak. ya. Ya, Kalau saran berarti saya. saya nambah ini ya kolom 1 Ya, sama ini ya. ya. Nilai berakhlak sama visi misinya. Ini nambah 1 kegiatan lagi yaitu evaluasi. Nggak apa-apa kan, Pak, 7 kegiatan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting gini, kegiatannya itu relevan dengan gagasan, relevan dengan agenda 2, agenda 3, relevan dengan substansi agenda 2, agenda 3. Yang penting itu kegiatannya. Ada berakhlaknya, relevan dengan manajemen ASN atau smart ASN dan smart ASN. Gitu ya. Iya, Pak. Baik, bahan tayang sudah dibuat? Sudah, Pak. Siap. Baik, cukup. Disempurnakan, Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak, atas sarannya. Sudah Pak semua? Subhan, mohon maaf Pak Subhan. Ya. Dan atau yang agenda 3. Kalau kemarin atau Pak yang Pak Subhan sampaikan. Jadi saya submitnya salah satu. Jadi gini, ada 7 ya misalnya ya, ada 5 kegiatan. Mana yang manajemen, mana yang AS, mana yang smart, bisa jadi satu kegiatan ada dua-duanya. Misalnya nih kegiatan 1. Kegiatan 1 itu terkait manajemen ASN. Kegiatan 2 terkait dengan smart ASN. Kegiatan 3 terkait manajemen dan smart ASN. Bisa jadi seperti itu. Bisa dipahami? Bu Sartini kok begini? Ini harus didati, ini di sini mengkerut aku. Aku wedi Pak, aku. mungkin bisa diluruskan kalau saya salah ya Pak. Ya, Seingat saya yang manajemen ASN dan smart ASN itu di masing-masing isunya Pak. iya benar di masing-masing isu. Nggih, Di bukan di kegiatan, tahapannya nih. iya di kegiatannya juga ada mencerminkan. Tapi nggak harus ditulis. Jenengan bisa Oh ya, iya. gitu. Jenengan tanya Oh nih. iya. Jadi tidak harus ditulis, terus ini manajemen ini smart. Jenengan kalau coba punya jenengan ditanya, ditampilkan coba. Mohon izin share screen Pak. Ya, matriknya ya.
Sebentar, sebentar. Salah, share screen sebentar, Pak. Mohon maaf. Eh, Semangat, semangat, guys. Pak Suhan, saya itu nge-lag, Pak. Karena apa dulu yang mau dikerjakan, gitu. Oh, gitu. Tapi di core isunya sudah ada ya, sudah menyinggung smart management gitu ya. Ada, ini yang di Ya, oke. deskripsi isunya. Kan saya tuangkan ke dalam bentuk Mm-mm. narasi atau paragraf atau deskripsi. Ya, oke. Coba Contohnya mana metriknya? ini, berdasarkan... Metrik, yang Oh, matriks. metrik. Metriknya saya rasa kok belum ada Nah, ya, Pak. nah ini coba tanya nih. Mengidentifikasi kebutuhan pada pembelajaran informatika berkoordinasi dengan kepala. Ini kira-kira masuk ke manajemen atau smart? Manajemen. Manajemen. Kan ada koordinasi toh dengan Iya, kepala. Nah, kemudian kegiatan yang kedua, manajemen. Kemudian yang kedua, merencanakan merencanakan penyusunan penyusunan desain. desain. Nah, ini masuk smart ASN Iya, atau manajemen? smart. Smart, Smart. Pak. Iya, karena ini berkaitan dengan tugas jabatan Bu Sartini untuk melakukan Oke, pembelajaran akan memanfaatkan media digital, ya kan? Kemudian oke. Yang ketiga, yang ketiga, smart. ya semuanya seperti itu Bu. Ya untuk jaga-jaga nanti kalau ditanya Oh, oleh penguji, jadi kan bisa oh, menentukan oh. ini Tapi, kegiatan berkaitan agenda 3, ini berkaitan dengan oh, agenda oke. 3, agenda 2-nya diperaklah. Berarti kalau Bisa dipahami mengevaluasi ya? kayak gini manajemen ya, Pak? Nah, seperti itu. Evaluasi apa ini? Pemanfaatan. Mana kira-kira Gini, Pak. masuk apa? Mohon maaf, pripun Pak Subhan? Kira-kira masuk mana nih mengevaluasi? Pemanfaatan. Mengevaluasi berarti manajemen, Pak. Memanfaatkan. Mengevaluasi berarti manajemen kan, bukan manfaatnya. Bukan penerapannya. Mengevaluasi pemanfaatan flipbook. Manajemen, Pak. Manajemen. Ya. Penguji pun nanti kan ya gitu. Kenapa? Karena ini mengevaluasi dari pemanfaatannya. Kalau misalkan pemanfaatannya ini baru ke smart. Ini menurut pandangan saya. Mungkin Ya, jika saya salah bisa ya, diluruskan, Pak. nanti ini soal persepsi ya. Nanti soal persepsi, kalau soal persepsi ya, bicara soal persepsi itu yang penting eh, hujah atau dalilnya kuat, ya, Argumennya. argumennya kuat. Ya. Baik, cukup Bu. Ada lagi yang belum? Mohon izin Pak, saya belum. Belum, satu lagi ya. Nanti akan saya sampaikan Belum, Pak. tips atau teknik Pak, atau tinggal 2 penilaiannya. orang loh, Pak. Tinggal 2 Oh, orang belum. sisaan aja. Iya, sekalian, Pak. Pasti, Oh, ya Pak. udah. Metriknya aja langsung ya. Mohon izin ya Pak. Ya, silakan Bu Tina. Setelah Bu Tina siapa? Bu Siva. Bu Siva sudah toh? Sudah, yang belum Mas Sigit sama Kulo, Pak, kulo. Rizky. Oke, oke. Oh, sampai Mas Sigit ngeluh gitu. Setelah siraku yang ngeluh ya, Pak. Maaf Bapak, Abot, Pak. apakah Abot, sudah Pak. Wis tanggal tua ya, Pak Sigit ya. Belum. Sudah, Mbak. Sudah. Oke, Pak, baru Iya. 19 ya. Tanggal tua 19 ya termasuk tanggal tua, Pak. Melewati 15 ya, Pak. Oke. Isu yang diangkat belum optimnya digitalisasi pembelajaran matematika pada materi pembandingan pecahan. Oke. GeoGebra. J. Untuk solusinya saya mau memanfaatkan aplikasi GeoGebra Pak untuk Oke, sip ini visualisasi. sudah. Pemanfaatan aplikasi GeoGebra untuk memvisualisasikan perbandingan sebagai kuis interaktif. Oke, sip. Mungkin Iya. panjang sekali ya. Nanti barangkali akan ada yang Iya. kalau saya bisa menerima, saya bisa menerima. J. Atau ada masukan Pak bagaimana supaya tidak terlihat panjang sekali? Nah, supaya tidak panjang. Jenengan kan core isunya pendek tuh. G. Ya, pemanfaatan geografa, pemanfaatan media digital GeoGebra dalam pembelajaran matematika pada materi membandingkan pecahan. Kan jadi pendek. Pripun Pak, mohon maaf. Pemanfaatan ya, pemanfaatan aplikasi GeoGebra, G. pemanfaatan aplikasi GeoGebra G. pada pembelajaran matematika
pada pembelajaran matematika. Materi membandingkan pecahan. Kelas 7. Nah, supaya tidak panjang lagi, materi membandingkan nanti dijelaskan di dalam uraian. Jadi menjadi seperti ini. Pemanfaatan aplikasi GeoGebra pada pembelajaran matematika kelas 7 di MTS 4 Wonogiri. Seperti itu. Pendek kan? Jenengan tulis di bawahnya, jangan dihapus. Yang tadi jangan dihapus. Di mana, Pak? Di enter. Ya, dikembalikan seperti tadi, dikembalikan dulu seperti tadi, kembalikan. Kembalikan. Nah, sekarang enter ke bawah. Ini sudah kembali seperti semula apa belum? Ampun, Pak. Oke. Nah, jenengan menggunakan apa? GeoGebra dan Kahoot. Kahoot. Itu sebagai Sekarang tulisnya nanti. pemanfaatan media digital, pemanfaatan aplikasi GeoGebra dan Kahoot ditulis di bawahnya, di bawah, jangan di situ. Di bawah, nah di situ warna merah untuk perbandingan. Pemanfaatan aplikasi GeoGebra dan Kahoot pada pembelajaran matematika kelas 7 di MTS Negeri 4 Wonogiri tahun 2025. Ini, Pak. Nah, seperti Ini warna nanti merah yang nanti. saya. Nah, judulnya itu. Berarti yang saya pakai yang di bawah ya, Pak, supaya lebih. Sekarang begini. Tujuannya supaya apa? Jadi tujuannya itu supaya peserta didik itu punya visualisasi terkait pecahan, Pak. Ya, supaya apa? Punya visualisasi supaya apa? Supaya lebih mudah memahami materinya. Untuk meningkatkan pemahaman. Untuk sekarang tujuannya dimasukkan juga. Di enter coba. Di copy itu judul yang merah itu di copy. Pemanfaatan mau menggunakan pemanfaatan atau penggunaan? Nah, penggunaan ya. Ganti penggunaan. Di atas pemanfaatan diganti penggunaan. Penggunaan, Ya. Halo. Di atas yang di atas juga diganti penggunaan. GeoGebra dan Kahoot pada mapel penggunaan aplikasi GeoGebra dan Kahoot untuk meningkatkan pemahaman siswa pemahaman siswa tentang apa? Tentang materi membandingkan sebentar. Penggunaan aplikasi GeoGebra dan Kahoot untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi membandingkan pecahan pada pelajaran matematika kelas 7. Nanti dibandingkan lebih panjang mana dan lebih dapat mana tujuan penggunaannya itu. Penggunaan aplikasi GeoGebra dan Kahoot untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi membandingkan pecahan pada mapel matematika kelas 7 MTS 4 Wonogiri. Nah, tuh ya. Coba nanti yang lebih dapat mana? Itu usulan saya.
Nanti disampaikan ke mentor dua ini. Mana yang disetujui mentor, ya. Baik, Pak. Ada perubahan supaya nggak terlalu panjang dan menunjukkan core isunya, Pak. Saya ada usulan satu, judulnya ini, yang dua ini, yang satu penggunaan aplikasi GeoGebra dan Kahoot pada mapel matematika. Nah, kemudian yang kedua penggunaan GeoGebra dan Kahoot untuk meningkatkan ini pada mapel matematika MTS kelas 4. Nanti dikonsultasikan ya. Kalau saya pilih yang terakhir, sehingga di situ tujuan penggunaannya tampak, yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang materi membandingkan, gitu ya. Kalau saya yang Oke, baik. Sekarang kegiatannya. Saya di sini ada 6 kegiatan, Pak. Yang pertama, merancang kegiatan yang sistematis dan terjadwal selama 30 hari. Nah, baiknya ini seharusnya sudah selesai di hari ini. Oke. Perencanaan pelaksanaan aktualisasi atau pelaksanaan rancangan aktualisasi. Pelaksanaan deh. Ya. Merencanakan pelaksanaan aktualisasi. Atau gini. Bisa ya, nanti bisa begini. Perencanaan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Titik dulu. Koordinasi dengan mentor, kemudian koordinasi dengan lagi berdiskusi dengan rekan. Ini berarti hasil diskusi, notulensi hasil diskusi, berkoordinasi atau konsultasi dengan mentor. Biasanya yang pertama itu konsultasi dengan mentor dulu, Bu. Satu, konsultasi dengan mentor. Outputnya catatan hasil konsultasi. Dua, koordinasi dengan rekan sejawat. Sudah, nanti outputnya adalah hasil koordinasi. Dua tahapan tidak apa-apa, sudah cukup itu. 2 tahap kegiatan. Nah, jadwal 30 hari kan sudah dibuat di dalam, sudah ada tuh di rancangan aktualisasi, sehingga tidak perlu dibuat. Kemudian output yang kedua hasil diskusi. Mau ditambah dokumentasi juga boleh. Hasil diskusi. Catatan hasil diskusi yang kedua. Nanti dokumentasi itu sebetulnya sudah otomatis ya, tidak perlu ditambah ya enggak apa-apa, dihapus saja. Jadi sudah otomatis kegiatan itu kemudian didokumentasikan itu biasanya sudah otomatis. Oke, kegiatan berikutnya. Kegiatan yang selanjutnya yaitu menyusun rencana pembelajaran yang mengintegrasikan metode aktif dan kolaboratif, menyiapkan instrumen modul ajar dan menyiapkan panduan media alat dan yang direncanakan. LKPD itu apa di ini dulu ya, di kepanjangannya ditulis dulu, baru dalam kurung LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Oke. Pak. Oke. Membuat kuis interaktif. Berarti apa, Bu? Ya, kuis interaktif. Hasilnya. Outputnya kuis interaktif. Bu, ini yang output keempat. Enggak di situ, Bu. Output yang terakhir itu di atas dokumentasi. Oke, terus ke kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga mengadakan tes awal atau asesmen diagnostik dengan meminta siswa mengisi Google Form. Oke, naskah soal, hasil tes, dokumentasi. Saya hapus. Naskah soal, output pertama naskah soal.
melaksanakan kegiatan apa ini? Tahapan Yang kedua. ini kayak mau sosialisasi kalau hari ini kita ada tes untuk ini gitu. Untuk Ada mengetahui tes, awal. berarti ada tes. Tes asesmen diagnostik. Ya tulis di situ mengadakan tes awal atau asesmen diagnostik, ditulis melaksanakan kegiatan. Nanti outputnya hasil asesmen diagnostik. Oke, baik. Kegiatan keempat. Kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran. Untuk tahapannya, memandu pembelajaran secara berkelompok untuk menyelesaikan lembar kegiatan peserta didik. Selanjutnya membimbing, menanyakan pertanyaan pemicu, Ini memberikan berarti bantuan. setiap output itu sesuai tahapannya, Bu, ya. Yang jenengan nanti kegiatannya apa? Memandu pembelajaran secara berkelompok, apa outputnya? Hasil LKPD-nya, Pak. Ya, kemudian membimbing menanyakan pertanyaan pemicu hasil peserta. Sebenarnya berarti ini tuh masih di dalam ini satu rangkaian rangkaian pembelajaran ya. Ini rangkaian pembelajaran ya. Iya, rangkaian, Pak. Ya nanti bisa ditambah satu lagi selain dokumentasi adalah laporan hasil pelaksanaan pembelajaran. Ya. Ditulis satu Ini laporan hasil pembelajaran ditulis. Jenengannya lebih tahu outputnya. Bentuknya apa nanti laporan hasil pembelajaran. Ini kan kegiatan pembelajaran nih. Nah. 3. Kegiatan berikutnya terakhir 5. Kegiatan kelima melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Kahoot. Tahapannya melaksanakan kuis interaktif, yang selanjutnya menganalisis hasil kuis. Nah, berarti yang kedua adalah laporan hasil analisis. Hasil kuis interaktif. Ditulis itu yang dilengkapi di atas. Hasil kuis interaktif. Yang mana? Yang atas. Nah, itu hasil analisis interaktif. Oke. Kegiatan ke-6 ada evaluasinya ada enggak pemanfaatan ininya? Belum ada. Nah, ada refleksi tidak. Ini ya rangkaian pembelajaran ya. Pembelajarannya, enggak. Evaluasinya pembelajarannya. Oke, jenengan mau ditambah nanti silakan di kegiatan 7 evaluasi pemanfaatan ya, evaluasi penggunaan GeoGebra dan Kahoot. Kegiatan ke-7. Tulis dulu Bu, enggak di sini, ditulis di kertas. Evaluasi penggunaan aplikasi GeoGebra dan Kahoot. Output tahapannya 1. Di dalam tahapannya Gimana? Putus-putus. Halo Bu. Terus ini. Gimana Bu? Mohon maaf Pak, sepertinya sinyal saya. Jadi ini berarti ini tadi ditambahkan satu kegiatan untuk evaluasi aplikasinya, gitu? Iya, evaluasi penggunaannya. Apakah efektif atau efisien atau tidak. Jadi evaluasi atas gagasan jenengan. Gagasannya itu dievaluasi. Evaluasi penggunaan Kahoot atau evaluasi pelaksanaan aktualisasinya dievaluasi ya. Itu nanti tahapannya konsultasi, kemudian evaluasi, kemudian penyusunan laporan aktualisasi.
Iya, Pak. Sudah saya catat. Cukup ya, satu lagi. Ya, terima kasih, Pak. Akan satu lagi terakhir. Sekolah boleh, Pak. Ya, Masih ke? Pun kelihatan. sudah. Ye. Ini untuk unit kerja saya, Pak. Belum kelihatan ini ternyata. Masih proses. Ya, oke, sampun. Oke, sudah. Oke. For isu. Bentar, Pak. Halo, Assalamualaikum Mas Rifai. Semangat. Mbak Tina. Aman Mbak Tina. Mbak Siva semangat, Mbak Siva. Iya, thank you. Ayo dibikin Oke. Mbak Syifa, saya punya kemampuan baru. For isunya belum optimal penggunaan sosial media untuk penggunaan gendak nikah. Oke, terus ke bawah. Oke, ini untuk isu. Judul. Oke, sekarang kegiatan. Kegiatan niki, Pak. Sekarang ke metrik. Kegiatan 1. Yang ada melakukan diskusi ya berarti hasil diskusi. Metrik, Pak, metrik. Niki matrik rancangan aktualisasi. Ke bawah. Itu outputnya kurang satu tuh. Ada 3 Oke. tahapan melakukan diskusi, tambahi 1 nanti hasil diskusi. Oke. Kemudian Ini nomor dicatat Pak 2. ya, kegiatan Oke. 2. Melihat sasaran dan penyampaian pengumuman. Maksudnya apa melihat sasaran dan penyampaian itu? Ini untuk melihat desain dan yang tren saat ini, Pak. Jadi menyesuaikan temanya. Ya berarti tulis Katakan tuh konten. draft desain. Melihat sasaran dan penyampaian pengumuman itu gimana? Apa yang dilihat? Melihat sasarannya ini sebenarnya lebih ke fokus ke desainnya sih, Pak, yang mungkin bisa berpatok dengan KUA atau instansi lain yang udah menggunakan desain gitu. Berarti gini kegiatannya itu membuat desain berarti. Membuat rancangan konsep, membuat desain. Maksudnya desain apa? Mau merencanakan konsepnya dulu. Perencanaan mau tone warnanya seperti apa, desainnya seperti apa gitu, Pak. Pertama kan membuat rancangan konsep. Setelah Ya, ini membuat membuat. rancangan konsep, itu yang Nah, dirancang apanya? yang dirancang adalah master plan-nya. Ya, kemudian yang Ketika kedua, diambil. melihat sasaran dan penyampaian maksudnya apa? Nah, setelah sudah menentukan tone dan master plan-nya, Pak, dilihat apakah mungkin tren saat ini sasarannya adalah masyarakat lebih suka konten seperti apa, bukan konten ya, desain seperti apa gitu, Pak. Yang dilihat apanya, masyarakatnya atau desainnya? Desain yang disukai masyarakatnya. Jadi melihat mungkin dari Pemda Sleman atau Pemkot Jogja kan itu ada Berarti biasanya mengumpulkan referensi mengumpulkan seperti itu loh, Pak. ini, mengumpulkan data desain yang diminati, gitu kan? Oke. Nah, ditulis mengumpulkan desain data desain yang diminati masyarakat. Oke. Kemudian nanti outputnya berarti apa? Daftar atau desain, dokumentasi hasil Oke. pengamatan, laporan hasil pengamatan desain. Oke, Oke. outputnya sudah ditulis? Pun. Ya, nanti diganti ya. Oke, Nomor Pak. 3. Yang nomor 3, ini pembuatannya, tahap pembuatan.
Tahapan membuat konten, outputnya ya konten toh, draft konten, mengunggah konten. Buat konten, mengunggah konten. Outputnya membuat Oke. konten, outputnya A. Konten G berarti Pak. Ya, konten pengumuman. Nanti ya membuat konten ya produknya konten, gitu. G. Konten. Kemudian B mengunggah konten atau pengumuman ke Kandang berarti konten yang terunggah. Konten yang terunggah di medsos ya. G. Kemudian timeline unggah. Timeline itu jadwal pengunggahan konten. Itulah Iya. jadwal. Kalau timeline ya sini timeline. Timeline. Oke, Kalau jadwal di unggah jadwal ya berarti jadwal semua ya ya Pak. konsisten ya. Membuat jadwal pengunggahan konten. G. Oke, kemudian keempat. Nanti yang keempat, ini pelaksanaan unggah kontennya. Ya. Kok mengunggah meneh? Di atas ada mengunggah, ini masih mengunggah lagi. Bentar Pak. Double berarti Pak. Oh Saya iya. semalam ngetiknya. Nah, Mohon itu maaf double semalam. itu ada pengumuman unggah itu. Itu yang kegiatan ketiga ada pengunggahan. Karena pembuatan berarti belum membuat Pak. Nah, Masih itu mencari. nah, itu yang B itu mengunggah. Ini berarti Yang B mengunggah ke yang 4 juga mengunggah, double itu. Di merah-merah dulu ya. Jangan G. dihapus caranya. Di merah-merah nanti dipindah ke 4. Oke. Di blok warna merah, nah itu dipindah ke 4. Nanti yang kegiatan 3 ditambah tahapannya apa. Dikira-kira Oke. jenengan habis ini ngapain gitu. Jadi untuk membuat tahapan itu, jenengan perkirakan begini. Saya mau pergi ke kantor. Pertama, saya mandi dulu. Tahapannya, saya mandi dulu. Kemudian setelah mandi, saya berpakaian yang rapi. Setelah berpakaian yang rapi, saya sarapan. Setelah sarapan, saya ambil tas. Setelah ambil tas, saya ambil motor. Setelah ambil motor, jalan sampai kantor. Itu cara alur berpikir menentukan tahapan. Jenengan mau melaksanakan pengumuman kehendak nikah, tahapannya apa saja? Saya akan begini dulu, begini dulu, begini dulu. Oke. Gitu nggih. Oke. Jadi tadi yang di merah-merah tadi masukkan sini. Kemudian yang kelima. Kegiatan yang kelima. Dan yang kelima niki mengevaluasi dengan mentor terkait hasil observasi pengamatan penonton di Instagram. Ya, mengevaluasi pengumuman kehendak nikah di Instagram toh, Oke. Jadi penggunaan media sosial tadi dikaitkan langsung dengan dengan pemanfaatan media sosial. Oke. Mengevaluasi pemanfaatan media sosial. Apa Instagram ya tadi ya? Oke. Ya, mengevaluasi pemanfaatan atau penggunaan media. Langsung diganti aja di situ Mas, biar nggak Oke. lupa. Mengevaluasi penggunaan media sosial sebagai media pengumuman kehendak nikah. Instagram gitu. Nah, nanti outputnya satu konsultasi dengan peserta. Dengan tidak usah panjang-panjang nggak apa-apa. Oke, pun begini. Oke. Outputnya satu konsultasi dengan komentar. Kedua mengumpulkan data, yaitu melihat viewer, ya kan? Jenengan tulis tangan dulu. Pertama konsultasi dengan mentor. Kedua mengumpulkan data viewer media sosial. Ketiga menganalisis data. Menganalisis data itu begini. Data sebelum Instagram digunakan sebagai media pengumuman dengan setelah digunakan media pengumuman. Bagaimana? Oke. Sebelum dan sesudah.
Data juga sebelum dan sesudah. Mengumpulkan data sebelum penggunaan dan setelah penggunaan. Menganalisis data sebelum penggunaan dan setelah penggunaan. Ada kenaikan apa tidak? Kemudian baru yang ke apa namanya? Yang kelima, tadi kan menganalisis data itu berarti laporan hasil analisis. Saya ulangi ya, urutkan ya. Tahapannya 1, konsultasi dengan mentor. Outputnya catatan hasil konsultasi. 2, mengumpulkan data mengumpulkan data Instagram sebelum dan sesudah. Outputnya adalah data viewer media sosial. Kemudian ketiga, tahapan ketiga, menganalisis data. Menganalisis data, outputnya laporan hasil analisis. Laporan hasil analisis. Kemudian yang keempat, setelah dianalisis baru mengevaluasi. Melakukan evaluasi media sosial. Laporan evaluasi. Baru yang terakhir, tahapan yang terakhir, menyusun laporan aktualisasi. Menyusun laporan aktualisasi, outputnya laporan aktualisasi. Seperti itu ya, nanti diperbaiki ya. Baik, cukup. Saya kira cukup. Saya akan tampilkan untuk seminar besok ya, Bapak Ibu. Nah, ini. Seminar rancangan itu idealnya ya, setiap peserta itu 45 menit, tapi besok hanya 5 menit, Bapak Ibu. Hanya 5 menit. Maka bahan tayangnya itu yang ditampilkan 1. Tulis Bapak Ibu. Cover berisi judul dan identitas peserta. Kedua, profil singkat, ya, profil singkat satker. 2, profil singkat satker. Ketiga, ya profil singkat satker itu ya termasuk nanti profil Bapak Ibu, tugasnya sebagai apa. Kemudian yang ketiga, ke core issue. Core issue. Ambil dari mulai USG 3 isu, kemudian ke core issue. Jadi USG 3 isu, kemudian core issue. Lalu ke gagasan dan matriksnya. Gagasan metrik, Bapak Ibu cukup tampilkan kegiatannya apa, tahapannya apa, outputnya apa. Jadi kegiatan, tahapan, dan output. Kegiatan, tahapan, output, lalu jadwal. Jadwal, kemudian kendala dan solusi. Sudah, cukup. Sudah ditulis ya. Nanti yang sudah menulis lengkap silakan tadi yang saya sampaikan ada, kalau ada peserta yang sudah menulis lengkap dari awal yang saya jelaskan, nanti dibagikan ke yang lain. Jadi waktu presentasi itu 5 menit besok, 5-7 menit. Nah, karena 5-7 menit Bapak Ibu dibacakan saja. Dibacakan saja, jangan menghafal. Nanti kalau menghafal Bapak Ibu akan banyak gumaman AE. Dibacakan saja. Ya. Nah,
Untuk kriteria penilaian ya, ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Kemudian gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan, tahapan rencana kegiatan, kemudian relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2, lalu teknik komunikasi. Nah, teknik komunikasi itu tadi saya sampaikan cara Bapak Ibu menyampaikan, termasuk bahan tayangnya. Cara Bapak Ibu berkomunikasi, menyampaikan rancangan, kemudian menjawab pertanyaan, ya, kemudian bahan tayang. Nah, ini nih indikator penilaian. Untuk nilai 85,01 sampai 100, ini kan presentasinya ini Bapak Ibu ya. Kriterianya ini nih. Ketepatan rencana 5%. Gagasan kreatif 3%, tahapan rencana 3%, kemudian relevansi rencana dikaitkan agenda 2%, teknik komunikasi 2%. Ini sekarang yang pertama ketepatan rencana akan mendapatkan nilai 85,01 sampai 100 jika isu yang diangkat aktual, dianalisis dengan baik, disertai bukti-bukti. Maksudnya bukti-bukti itu data. Kemarin saya sudah sampaikan, jangan berasumsi. Bapak Ibu mengambil core isu ini, datanya apa? Data bisa pengamatan, bisa wawancara, bisa survei, bisa studi teks, bisa studi dokumen. Lalu dikaitkan dengan agenda aktualisasi agenda 3, manajemen atau SMART. Kemudian gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu tergambar dengan jelas dan memiliki lebih dari 3 kegiatan. Bapak Ibu ada berapa kegiatan? 5. Berarti sudah melebihi. Ya. Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyebab isu dan keterkaitan antar tahapan kegiatan tergambar jelas. Kemudian aktualisasi agenda 2 relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Aktualisasi agenda 2 relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian teknik komunikasi peserta mampu menjelaskan rancangan dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Nah, fokuslah pada yang bagian atas ini, Bapak Ibu. Dalam pengamatan saya, rancangan aktualisasi Bapak Ibu sudah memenuhi yang maksimal ini. Isu diangkat aktual dan dianalisis, ada analisisnya, kemudian gagasannya kreatif, kemudian relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan antar tahapan, dan aktualisasi agenda 2 relevan dengan seluruh kegiatan, serta untuk komunikasi nanti kita lihat Bapak Ibu ya di sebelumnya. Jadi berlatih untuk berbicara di depan publik dengan lancar ya Bapak Ibu. Oke. Itu teknik besok Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu penting sekali juga. Mic. Ini fungsi mic ini Bapak Ibu. Jangan sampai bermasalah. Fungsi mic jangan bermasalah. Kedua, jaringan. Pastikan jaringan harus kuat. Kalau WiFi di tempat Bapak Ibu tidak kuat, sementara pakai provider, pakai nomor telepon, nomor HP yang paling kuat sinyalnya. Beli dulu mana yang paling kuat ya, misalnya apa pakai Telkomsel atau XL, cari sinyal yang pakai kuat hanya untuk beberapa menit saja. Beberapa waktu yang lalu ada yang terkendala itu, akhirnya apa? Itu mempengaruhi proses. Kalau mempengaruhi proses itu biasanya ya membuat penguji itu kadang merasa tidak nyaman. Itu akan mempengaruhi nanti pada teknik komunikasi. Itu ya. Ini kemudian laptop juga tidak ada masalah. Itu Bapak Ibu untuk besok, insya Allah hari Senin. Nah, sekarang sempurnakan nanti untuk RA-nya, kemudian untuk bahan tayangnya disempurnakan. Saya ingin membuka satu pertanyaan saja ya, karena saya sudah ditunggu kelas yang lain ini, sudah terlambat 15 menit. Silakan Bu. Mau tanya Pak. Ya. Aku. Itu tahun kami. Ayo. Mbak Sartini aja. Ya. Mbak Siva ya, saya nanti tak bacakan pertanyaannya. Pak, saya ada pertanyaan. Yang pertama terkait dengan data yang Bapak maksudkan tadi. Data kita paparkan di deskripsi isu. Apakah itu juga termasuk di latar belakang, Pak? Dalam arti latar belakang. Berarti nanti double pembahasan antara latar belakang dan deskripsi isu. Di latar belakang itu hanya yang nanti kira-kira akan jadi isu saja, akan dijadikan core isu. Tapi kan di deskripsi isu itu
isu Ada. yang nanti akan kita angkat juga ada. Nggih, Iya, itu nggak yang saya apa-apa. tanya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, kalau data yang diambil itu berdasarkan diskusi, misalkan dengan wakakurikulum atau dengan rekan guru yang lain, terkait dengan buktinya, apakah perlu ditampilkan atau Tidak dilampirkan perlu. atau tidak? Tidak perlu. Berarti hanya Berdasarkan hasil tertulis. diskusi, ya. Hmm, Diskusi dengan mentor FGD itu bisa jadikan sebagai sumber Kalau data. kita sebutkan angka juga sah nih Pak. Misalkan Sah. berdasarkan data diskusi, Ya. 50%-nya sekian. Iya. Nggih. Sah. Siap. Betul. Itu saja kalau pertanyaan dari saya. Ya, cukup ya. Kalau satu lagi Pak, ini Ya. yang ditanyakan itu biasanya pada saat seminar, biasanya yang banyak ditanyain itu apa Pak? Yang banyak ditanyakan itu biasanya apa pada saat Ya, seminar proses RA Pak? bagaimana proses bagaimana menganalisis core isu, kemudian apakah sudah dengan mentor, kemudian datanya mana, apa Kira-kira relevansinya bakal dengan dibantai agenda nggak, Pak? 2. Dibantainya kalau apa, Pak? Biasanya, Pak? Apa? Nggak ada bantai, nggak ada, Bu. Karena waktu itu nanti cepat, ya. Waktu itu cepat, nggak ada pembantaian. Paling nanti mengganti judul atau meminta data. Mana datanya? Berarti kita Tolong harus dilengkapi siap ya, dengan Pak, data. nanti. Hah? Berarti kita harus mempersiapkan datanya nggih, Pak. Nanti kalau Iya, misalnya maka diminta data ada di ditanyakan. itu, ada di rancangan aktualisasi. Data sudah saya sajikan di halaman sekian di rancangan aktualisasi. Seperti Baik. itu. Penguji sudah mendapatkan, jadi begini, pastikan bahwa dokumen rancangan aktualisasi sudah fix nanti diunggah di Google Drive yang akan disampaikan oleh panitia. Penguji nanti akan mengambil dari Google Drive itu. Itu, Bu. Jadi penguji akan membaca rancangan aktualisasi yang Bapak Ibu unggah di Google Drive yang disediakan panitia. Cukup jelas ya saya kira ya Bapak Ibu ya. Pak, sekali Pak. Satu lagi. Nanti bisa melalui WA ya. Ya. Saya nggak enak ini ditunggu kelas 11 sudah 20 menit, Pak. Oke, terima kasih. Ya, semoga sukses ya. Amin, Insya Allah amin. Amin. mungkin kita hari Senin ya. Mungkin Hari Senin Pak. Iya baik, Pak, terima kasih. terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak, mewakili, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan. Barakallahu Terima kasih, Pak Pak. Subhan. Barakallahu Iya, iya. Fiqilmi.